datang setelah kita bahas tentang hanya boleh ada satu ada atau ada banyak ada, dan itu yang belum kita bahas itu. Kan tadi yang tiga hanya ada satu ada. Oke. Kita endapkan dulu supaya pemirsa bisa bayangkan kalimat itu. Hanya ada satu ada. Lalu kalimat kedua atau doktrin kedua, hanya boleh ada satu ada. Artinya ada yang lain tidak boleh ada, harus dipikirkan. Atau memang tidak ada itu. Nah, tiga fakultas ini atau tiga partai politik ini itu adalah kontrapolasi dari prinsip demokrasi, yaitu ada banyak ada, kan begitu kan? Kan sebetulnya tiga-tiganya ingin menghindar dari prinsip ada banyak ada tuh. Iya, karena kita berpikir monolitik, maka penyebab itu pasti satu. Kenapa nggak banyak penyebabnya? Kan kita dibiasakan source terakhir itu apa namanya nih, yang disebut teori kausalitas, itu ada satu cahaya aja. Tapi bagaimana kalau yang satu ini juga adalah kompilasi dari beberapa cahaya? Nah, karena itu konsekuensinya kita nggak bisa bilang berhenti di satu ada. Secara logika juga harus dibuka peluang bahwa yang satu itu statusnya kompilasi. Kan logika saya bilang satu iya, tapi yang mengkompilasi itu adalah kekuatan. Sekarang kita bongkar dulu prinsipnya. Kalau kita bilang dia dikompilasi oleh hanya satu kekuatan. Kalau dia dikompilasi satu kekuatan, nggak mungkin sampai di ujung itu ada kemajemukan. Kan begini, buat apa kita mengandaikan ini ada banyak, tapi di ujungnya ada satu? Kita bilang aja nggak ada yang banyak, yang cuma satu. Dan dalam logika itu yang disebut sebagai teori monadi dari Spinoza apa bahwa yang satu itu gini, semua yang banyak itu sebetulnya satu. Semua yang banyak itu sebetulnya satu. Tapi persepsi kita, indera kita melihat yang banyak. Logika kita mengatakan itu hanya satu. Itu cara berpikir Platoni, Hegel segala macam, Immanuel Kant. Tetapi kalau kita balik misalnya, bagaimana mungkin kita menganggap bahwa yang banyak itu sebetulnya adalah satu? Kalau kita masih menganggap yang banyak itu ada dikendalikan oleh yang satu, berarti yang satu ini nggak bisa mengendalikan secara final. Kalau dia bisa mengendalikan, nggak perlu ada yang banyak. Dia bilang nggak, ini satu aja, tunggal. Otak kita didesain untuk efisien gitu. Karena itu setiap ada difference, maka kita berupaya untuk cari unity gitu. Itu sistem otak kita supaya efisien gitu. Tetapi otak kita juga menganggap begitu ada unity, dia mesti blur, dia mesti pecah. Karena unity pasti menghasilkan ketegangan internalnya, maka dia mesti pecah. Karena itu ya pindah-pindah dari different, dari beragam unity kemudian dia mesti pecah begitu terus. Nah saya nggak bisa selesaikan itu, menganggap bahwa begitu ada unity selesai, padahal semua unity potensial untuk pecah itu. Dan dari mana terakhir misalnya itu hukum fusi dan fisi dalam fisika melakukan hal itu tuh. Apalagi tuh ya kemampatan energi pasti mencari lokasi baru tuh. Nah lokasi baru ini yang kita nggak tahu apa. Nah di dalam teologi itu dianggap sebagai biasanya hari akhir. Hari akhir hanya satu. Karena kita dituntun berpikir ke situ. Tapi kalau saya balik misalnya setelah hari akhir, mau ngapain kita?
terangkan lebih awal bahkan bahwa ya demi tadi stabilitas ya saya iyain deh hanya ada satu ada. Tapi reasoning saya mengatakan bahwa agak susah saya terima prinsip itu. Nanti orang bilang Anda nggak beragama, kan dia langsung label saya nggak beragama. Tapi saya bilang kalau Anda percaya hanya ada satu ada, Anda harus mampu juga menerangkan kenapa yang hanya ada satu ada itu interpretasinya banyak. Saya terangkan dengan cara berpikir bahwa sesuatu yang satu itu yang bisa diterangkan dengan dua cara menjadi dua atu, bukan lagi satu.